wasiat. Ada yang sakit? Tidak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teori atom. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, satu orang tolong pimpin kita dalam doa dulu. Sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan belajar mengajar kami. Maka kami mohon Tuhan Roh Kudus untuk menjaga dan melindungi kami agar kegiatan belajar mengajar ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat pendaftaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih untuk pemimpin doa. Baik, sebelum mau belajar, ingin bertanya kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ketua kelas. Alexandro Abu. Alexandro, keterangannya apa? Apa ya? Ini sudah beberapa hari. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang struktur Atom. Ada yang masih ingat kira-kira atom itu disusun oleh partikel apa saja? Dari kelompok mana yang menjawab? Ada yang masih ingat? Kelompok mana yang menjawab? Partikel yang elektron, neutron, dan proton. Ulang. Partikel penyusun atom terdiri atas Partikel atom terdiri atas elektron, proton. sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teori atom. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kalian diharapkan untuk mampu menjelaskan perkembangan model atom, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menganalisis perkembangan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Dan yang terakhir, kalian bisa menentukan model-model atom. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa manfaat dari mempelajari perkembangan model atom? Yang pertama, supaya kita bisa tahu kira-kira model-model atom itu seperti apa saja. Jadi manfaatnya kita bisa mengetahui model-model atom. Kalian sudah pernah masuk ke toko pakaian? Sudah. Nah, di situ pasti kalian lihat banyak sekali model pakaian, toh? Ya. Atom juga begitu, dia memiliki model-model atom. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, Ibu mau memberikan apresiasi untuk ketua kelas yang sudah membantu Ibu membantu mengkondisikan teman-teman dalam kelompok. Ini sudah duduk dalam bentuk kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, terima kasih ketua kelas. Baik. Sebelum Ibu lanjut, di sini Ibu sudah siapkan ada LKPD, ada bahan ajar. Ini masing-masing satu ya. Harus dibaca baik-baik dulu. Instruksi penggunaan LKPD. Instruksi penggunaan. Setiap kelompok kalian perhatikan ini gambar. Nah, di sini ada pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang Anda amati? Di situ kalian lihat apa itu? Angkat tangan bermohon. Angkat tangan bermohon. Siapa yang mau bicara di angkat tangan? Ayo, dari kelompok mana? Kelompok 1.
Ada gelas, gelas saja. Ada air, ada apa? Sendok dan gula. Sendok dengan gula atau enggak? Nah, pertanyaan yang kedua, butiran-butiran gula pasir atau garam dapur yang terbentuk, apakah masih memiliki sifat gula atau garam dapur apabila dilarutkan? Masih. Yang gula akan terasa apa? Manis. Yang garam akan terasa? Asin. Asin atau pahit? Asin. Asin. Nah, apa kaitan antara larutan ini dengan perkembangan model atom? Nah, kalian sudah pernah lihat tepung gula? Nah, yang pasti nonton yang banyak orang tuh pasti tahu. Kalian lihat tepung gula itu dia sangat halus atau bagaimana? Sangat halus sekali toh. Nah, atom itu dia diartikan atau dia diberi pengertian materi yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Ketika masih dibagi maka dia belum dikatakan sebagai atom. Tetapi kalau ketika dia paling kecil sudah dan tidak bisa dibagi lagi maka itu disebut dengan atom. Atom adalah partikel kecil atau materi yang tidak bisa dibagi-bagi. Itu pengertian atom. Nah, dari situ maka lahirlah pemikiran-pemikiran tentang teori atom. Nah, untuk mau paham tentang bagaimana perkembangan model atom, silakan kalian nonton video berikut. Ingat, nonton dengan konsentrasi, dicatat yang penting-penting, apa yang perlu dicatat silakan kalian catat. Haus muasal dari Yunani, yakni Demokritus. Demokritus mengemukakan bahwa benda-benda yang ada bisa dibagi menjadi beberapa atau banyak bagian yang sangat kecil. Bagian-bagian benda tersebut akhirnya tidak akan bisa dibagi lagi. Nah, bagian inilah yang kemudian oleh Demokritus disebut sebagai atom. Namun, penemuan teori atom oleh Demokritus kurang memiliki bukti eksperimental, sehingga teorinya dianggap kurang sempurna. Jadi, seiring berjalannya waktu, teori atom juga mengalami beberapa perkembangan. Nah, pada zaman kimia modern, perkembangan teori dan model atom diawali oleh John Dalton dengan teorinya yang disebut dengan teori atom Dalton, yaitu pada tahun 1803. Berdasarkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Pauli, John Dalton menyatakan teorinya bahwa atom merupakan partikel terkecil yang digambarkan seperti bola kejal dan tidak dapat dibagi lagi. Jadi model atomnya seperti ini ya. Kemudian atom dari unsur yang sama, massa dan sifatnya sama. Sebaliknya, atom-atom dari unsur yang berbeda, maka massa dan sifatnya juga berbeda. Kemudian senyawa tersusun dari atom-atom yang terdiri dari dua unsur atau lebih, dengan perbandingan tetap dan tertentu. Lalu, reaksi kimia merupakan pemisahan dan penggabungan kembali atom-atom, sehingga atom tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Oke, jelas ya? Nah, kemudian teori atom Dalton ini tentunya memiliki kelebihan, yaitu dapat menjelaskan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Namun teori atom Dalton ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom saling berikatan, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, dan tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya. Sehingga muncullah teori atom yang kedua yang disebut dengan teori atom Thomson pada tahun 1008. Nah, setelah kalian nonton video itu, coba kalian buka IPLKPD yang sudah bahas itu. Coba kalian buka IPLKPD yang pertama. Di situ nomor satunya itu, di situ ada pertanyaannya toh. Di sebelah. LKPD ini ada nomor toh. Yang pertama. Di sebelah. Soal
oleh nonton, bisa menggunakan buku paket, bisa menggunakan bahan ajar yang dibagikan, bisa juga menggunakan media internet yang punya HP bisa akses materinya lewat internet. Jadi mulai dari yang pertama, nomor 1. Menurut Dalton itu bagaimana? Thomson itu atomnya bagaimana? Sudah? Ditulis yang rapi. Ditulis yang rapi karena nanti bapak nilai kalian punya hak kerjain. Terus jawabannya disesuaikan dengan pertanyaan. Yang berikut, dalam kegiatan diskusi kelompok semua harus aktif. Karena nanti bahkan yang satu dan tidak aktif, itu akan nilai siapa-siapa yang aktif, siapa-siapa yang duduk di perhatikan ke sini. Dalam diskusi kelas ini, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Orang yang bertugas untuk mempresentasi berdiri, terus suaranya lantang ya, jangan pelan. Suara lantang supaya semua teman-teman bisa dengar. Saat ada kelompok yang presentasi, kelompok yang lain perhatikan. Dan apabila ada pertanyaan atau sanggahan, silakan diberikan saat kelompok yang bersangkutan sudah selesai presentasi. Bisa paham? Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Halo? Hai. Halo. Sudah siap untuk presentasi? Sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok baik, Ibu buka peluang. Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok mana yang mau duluan untuk presentasi? Tidak ada yang bersedia. Oh, kelompok 1. Baik, yang kelompok yang lain, silakan kalian menyimak baik-baik. Yang mau ditanyakan silakan. Ayo, kelompok 1 saya persilakan. Kelompok yang lain diam dan dengar. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Teori atom menurut Dalton adalah atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi, dan atom digambarkan sebagai bola pinjal yang sangat kecil. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan. Menurut mekanik kuantum, Heisenberg juga mengembangkan teori mekanik kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian ditemukannya elektron yang disebut orbital. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, penjelasannya sudah bagus, tapi bahasanya kurang lancar. Kelompok mana yang boleh disempurnakan? Nah, baik. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Dari jawaban-jawaban itu ada yang lengkap, ada yang tapi saling melengkapi satu sama lain. Baik, dari hasil pekerjaan yang telah kalian kerjakan, kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulan? Dari kelompok mana tentang perkembangan model atom? Kelompok mana yang membuat kesimpulan? Kelompok 1, ayo. Kelompok 1, kelompok yang lain dia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk
untuk memberikan kesimpulan. Dalton menjelaskan bahwa atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Thomson menjelaskan bahwa atom adalah partikel positif dengan elektron yang tersebar di dalamnya. Rutherford menjelaskan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Niels Bohr menjelaskan bahwa elektron yang berputar mengelilingi atom. Mekanika kuantum menjelaskan daerah kejadian ditemukannya elektron yang dinamakan dengan. Jadi kalau perhatikan gambar di sini, ini ada gambar-gambar model atom. Kita mulai dari atom Dalton. Baik, Dalton dia menggambarkan atom itu seperti bola jadi menurut Dalton atom itu seperti bola partikel yang tidak bisa dibagi lagi dan bentuknya itu seperti bola pejat atau tolak peluk, bentuknya bulat. Nah, ternyata teori Dalton ini dia masih memiliki kekurangan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjelaskan partikel-partikel tersusun atom. Makanya teori Dalton ini disempurnakan oleh teori Thomson. Nah, dari teori Thomson ini dia menemukan bahwa melalui itu penelitiannya dalam penembakan sinar atom pada lempengan emas, ternyata ditemukan ada elektron. Nah, elektron menurut Thomson itu elektron itu tersebar merata di dalam atom. Nah, model atom Thomson ini biasa diibaratkan seperti roti kismis. Nah, yang bulatan itu atom, sedangkan yang kismis rotinya itu diibaratkan seperti atom, sedangkan kismis yang warna-warni itu diibaratkan seperti elektron. Nah, yang berikut, ternyata teori Thomson ini dia masih memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Karena dia tidak bisa menjelaskan posisi elektron di dalam atom. Makanya muncul lagi teori Rutherford. Nah, Rutherford dia menggambarkan model atom itu seperti sistem tata surya. Tata surya itu ada matahari sebagai inti dan planet-planet yang beredar mengelilingi matahari. Dia punya cara menggambar atom itu seperti planet-planet beredar mengelilingi inti atom. Planet-planet itu diibaratkan seperti elektron-elektron, sedangkan matahari itu seperti inti atom. Jadi bentuknya seperti itu. Elektron-elektron beredar mengelilingi inti atom. Inti atom itu diibaratkan seperti matahari, sedangkan elektron yang dia punya beredar itu seperti planet. Nah, Rutherford ini ternyata dia masih memiliki kelemahan. Kelemahannya itu dia tidak bisa menjelaskan kenapa elektron itu dia tidak bisa jatuh ke dalam inti. Di dalam inti atom. Inti atom kan bermuatan positif, sedangkan elektron kan bermuatan negatif. Nah, kenapa elektron tidak bisa jatuh ke inti atom? Nah, teori ini yang disempurnakan oleh Niels Bohr. Nah, bentuk atom Niels Bohr itu seperti yang ada di gambar itu. Dia bisa menjelaskan kenapa elektron itu tidak jatuh ke inti, karena ketika elektron dia beredar mengelilingi inti atom itu, dia beredar pada lintasannya. Nah, lintasan ini nanti akan kita kenal dengan kulit atom. Makanya dia tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, ketika dia beredar, elektron ini bisa berpindah. Misalnya dari kulit pertama ke kulit kedua, dia bisa berpindah dengan cara dia menyerap energi atau memancarkan energi. Kalau misalnya elektron dia mau berpindah ke tingkat energi yang lebih besar, berarti dia butuh energi kan? Makanya dia harus menyerap energi. Sedangkan kalau misalnya elektron mau berpindah ke kulit yang kecil atau lintasan yang rendah, maka dia akan melepaskan sebagian energi. Itu maksudnya seperti itu ya. Nah, ternyata teori Bohr ini juga masih memiliki kelemahan karena dia hanya mampu menjelaskan untuk satu unsur saja atau satu atom hidrogen. Sedangkan atom yang lain dia
mampu menjelaskan. Kenapa hidrogen? Karena hidrogen itu hanya memiliki satu elektron. Satu elektron, satu proton. Nah, bagaimana dengan atom-atom yang lain yang memiliki banyak elektron dan banyak proton? Nah, dia tidak mampu menjelaskan. Makanya muncul teori mekanika kuantum atau yang kita kenal dengan teori atom modern. Ini yang kita pakai sampai sekarang. Kalau bilang dari mekanika kuantum itu dia menjelaskan daerah kebolehjadiannya ditemukan elektron atau yang disebut dengan kalau tidak ada yang bertanya maka ibu yang bertanya. Ibu bertanya dalam bentuk tes tertulis. Silakan kalian lihat ada soal. Ada 4 soal. Silakan siapkan kertas, tulis nama. Apakah jelas tulisannya? Jelas. Kalau temannya tidak bisa lihat di pada saya printounya. Kalian lihat di sini. Langsung tulis jawabannya A, B, C, apa seperti itu jawabannya. Yang penting namanya harus jelas ya. Dari nomor 1 sampai nomor 6. Halaman 27, nomor 1 sampai nomor 6 ya. Itu tugas minggu depan kita sebelum pelajaran kumpul. Yang berikut, tugas yang pertama, yang kedua, jangan lupa belajar materi tentang konfigurasi elektron. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu persilakan satu orang memimpin kita dalam doa. Ya, yang lain tenang berdoa, kita mau sembahyang ya. Yang pimpin doa silakan berdiri. Setiap marilah kita berdoa dan berdoa saya untuk mengikuti ini sesuai dengan tata cara Allah yang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas tuntunan dan bimbingan-Mu. Engkau telah menyertai kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Sekarang kami istirahat ya Tuhan, maka kami mohon dalam dan bimbingan kami agar kami istirahat dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa. Baik, terima kasih untuk yang sudah dalam doa. Ketua